Delima Andalusia, delima merah yang bijinya itu lunak. Gak percaya? Kita cobain aja langsung. Hari ini kita akan nyobain buah delima. Lebih tepatnya ini delima biji lunak jenis Toif. Jadi bukan yang Spanyol, sorry. Tadi salah sebut. Cara motong delima yang paling bagus itu seperti ini. Kita potong dulu bagian sini. Sini, 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 sini. Jadi kita potong dulu bagian bawahnya. Berbentuk segi 6 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti tinggal langsung buka aja. Nah, ini dia dalamnya. Agak busuk bawahnya. Sekarang kita cobain. Manis. Dan bisa dimakan bijinya. Enak. Selanjutnya kita potong di setiap sisi garis buah delimanya. Nah, ini dia cara motong delima yang paling enak. Jadi kalau mau bagi-bagi gampang. Setiap sisinya punya bagiannya masing-masing. Enak. Asli enak. Manis. Kayak keres gitu manisnya. Dan bijinya tuh beneran lunak. Banyak airnya. Nggak ada rasa kecut gitu. Tapi manisnya juga nggak terlalu manis banget. Ini masih ada beberapa bagian. Seperti biasa kita cobain ke yang lain. Gini mas. Enak men. Manis. Manis. Kayak anak sepet-sepet dikit. Bijinya enak, gurih. Ini bisa dimakan sama bijinya? Oh bisa. Makan sama bijinya ya? Iya. Manis. Buah delima ini punya banyak banget manfaat. Bisa untuk menurunkan berat badan, mencegah kanker, menurunkan hipertensi, dan lain-lain. Ini beberapa list manfaat dari buah delima. Banyak banget kan? Sekarang kita akan bahas gimana cara merawat pohon delima agar bisa tumbuh subur dan bisa berbuah banyak. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pembentukan pohon delima. Kedua, penempatan pohon delima. Ketiga, cara agar pohon delima banyak buahnya. Kita bahas yang pertama, pembentukan batang pohon delima. Buat teman-teman yang lagi nyari bibit delima, usahakan cari bibit yang dari hasil okulasi atau dari stek. Jangan cari bibit delima dari hasil biji, karena itu akan berbeda jauh kualitasnya. Ini contoh beberapa pohon delima yang sudah berumur 1 tahunan kurang lebih. Awal bibitnya itu dari hasil stekan. Kita ambil contoh salah satu pohon delima. Pertama kita akan fokus ke percabangannya. Untuk pohon delima setidaknya fokuskan 3 batang utama di bagian bawah. Jadi hitungannya 1, 2, 3. Selain dari 3 ini dipotong. Bagian sini ini dipotong. Kita akan berfokus untuk pertumbuhan biar lebih cepat dan tidak berantakan. Nanti kalau ada tumbuh lagi, selain dari 3 batang ini, dipotong lagi. Kenapa hanya 3 dahan? Karena kita ingin fokus pertumbuhannya agar lebih cepat besar dan tidak mengganggu batang-batang yang lain, karena terlalu berdempetan. Kedepannya, percabangan pohon ini akan banyak, sehingga bisa membuat sinar matahari ini sulit menembus sampai bawah. Kalau sampai itu terjadi, diusahakan untuk di-pruning bagian-bagian dahannya, cabang-cabangnya yang menutupi sinar matahari, sampai sinar matahari bisa tembus lagi ke bawah. Karena ini masih sedikit, masih belum terlalu banyak, belum perlu untuk di-pruning. Kedua, penempatan pohon delima. Delima itu ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari full. Dan media tanam yang paling bagus untuk delima itu campuran antara sekam, pupuk kandang, tanah, perbandingan 1:1. Pupuknya itu kalau masih berumur kurang lebih 1 tahunan, dikasih pupuk NPK yang biru, 1 sendok teh 2 minggu sekali, langsung disebarkan di media tanamnya. Bisa juga dengan dilarutkan air, sebanyak 1 liter air, lalu langsung disiramkan. Fungsinya NPK ini untuk mempercepat pertumbuhan akar dan pertumbuhan batang. Nanti kalau udah besar, bisa diganti pupuknya dengan pupuk KNO dan NKP. Itu nanti penjelasan lebih lanjutnya di video-video lainnya.
Diusahakan juga jika ada pohon lain selain pohon delima, diberikan jarak minimal 2 meter. Jadi ini misalkan pohon delima, ini pohon mangga, jarak 2 meter, karena nanti pohon delima ini besarnya akan ke samping. Kalau misalkan kurang dari 2 meter, nanti takutnya pertumbuhan akan terganggu dan terlalu dekat jaraknya. Untuk yang mau nanam di tanah, usahakan tanahnya itu tanah yang bagus, tanah yang subur. Jangan tanah yang bekas urukan, tanah yang keras, padat, tanah yang pH-nya rendah, karena tanah yang bagus itu berkisar pH-nya antara 5,5 sampai 7,5. Kalau kalian kurang yakin dengan kualitas tanah kalian, lebih baik ditanam di planter bag seperti ini. Itu akan lebih terjamin karena media tanamnya kita yang buat. Ketiga, gimana caranya agar berbuah banyak? 2 poin pertama tadi tujuannya ya untuk ini. Gimana caranya berbuah banyak? Tapi terkadang kita suka nggak sabar untuk nunggu buahnya. Semua calon buah kita biarkan tumbuh. Padahal pohonnya itu masih kecil. Masih berumur kurang dari 1 tahun. Batangnya juga masih belum besar, belum kokoh. Kemungkinan besar calon buahnya itu bakal rontok. Karena dia masih kecil. Lebih baik jangan terlalu banyak buahnya. Kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 calon buah. Ada 12 calon buah yang sebaiknya jangan dibuahkan semuanya. Kita kurangi ya maksimal 2 lah. Karena ini udah ada yang berbunga, kita potong aja yang beberapa di ujung. Kalau di ujung ini rentan ukurannya lebih kecil dan mempunyai corak yang agak gosong karena terkena sinar matahari langsung. Jadi ini bisa dipruning aja. Tuh di sini. Ini 1 aja. 1, 2. Dah, 2 aja cukup untuk mengurangi pembagian nutrisi yang terlalu dipaksakan. Ya, itu dia tadi 3 hal yang perlu diperhatikan untuk merawat tanaman buah delima. Kalau masih ada yang bingung, boleh kok tanya aja di komen di bawah ini. Dan kalau ada dari versi kalian, cara lainnya untuk merawat pohon delima, boleh juga sharing-sharing di bawah ini. Dan, oh ya, Jeff Bezos itu pernah bilang, big things start small. And so think about this. Big things start small. Sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Tanamkan itu di sini. Trust the process. Thank you for watching. See you next time. Bye.